pada masa pemerintahannya Pak Harto kan wayang potehi itu sempat dilarang, dan kalau semisal kita buka nggak pakai baju kayak gini, nah dia bentuknya kantong seperti ini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di tanggal 9 Agustus 2020 ini bertepatan dengan peringatan Hari Adat Internasional. Kami berkunjung ke Rumah Cinta Wayang di Taman Kaldera Depok. Ini nih, mereka adalah anggota-anggota dari Rumah Cinta Wayang. Kak, boleh kenal dulu dong Kak, satu-satu Kak. Siapa Kak namanya? Dari yang paling ganteng. Nama saya Bilal. Nama saya Cecep. Saya Yuji. Saya Sekar. Kita mau ini nih, masih agak ini ya, belum apa ya, terbiasa saya mendengar tentang Rumah Cinta Wayang. Sejarahnya tuh apa sih Kak, Rumah Cinta Wayang itu? Mungkin yang lebih senior, bisa menceritakan. Nah, kalau sejarahnya Rumah Cinta itu, ini kami berasal dari hasil penelitiannya Ibu Woro selaku pendiri dan pemilik sanggar. Penelitian beliau soal wayang potehi yang sudah berjalan pada saat itu sekitar 15 tahun. 15 tahun berjalan. Nah, pokoknya Bu Woro itu punya lengkap banget Mbak, dari yang namanya boneka, panggung, musik, dan itu jumlahnya nggak sedikit, jumlahnya banyak. Nah, waktu itu saya ingat banget ketika Bu Woro ulang tahun, saya seangkatan diundang ke rumah, itu panggung dan wayangnya dipajang. Berderet. Terus saya waktu itu iseng, saya nanya, Bu, kok gak dimainin? Ada yang mainin gak? Ya kamu kalau mau mainin aja, kata ibu. Nah, dari situ mulanya akhirnya kebetulan waktu itu di angkatan saya ada teman yang bisa mendalang wayang kulit, tapi lalu ada teman saya yang dia penyiar radio. Dari dua orang itu mulai. Terus ada saya dan beberapa senior yang memang sehari-harinya itu saya main musik lah. Terus akhirnya dari situlah yuk dengan pengetahuan berbekal pengetahuan kami yang seadanya, mulai jalan, mulai banyak panggilan, dan jadilah sampai saat ini. Wayang potehi sendiri itu apa sih? Kayaknya baru banget tahu, atau emang yang aku yang kurang update, atau emang ini jarang diketahui oleh masyarakat luas? Wayang potehinya ini tenggelam, Mbak. Tenggelam. Nah, mungkin Dalang yang lebih cerita kok sama wayang potehi. Coba tuh. Jadi sebenarnya wayang potehi itu sendiri udah eksis masuk di Indonesia itu udah cukup lama ya. Cuman kalau kita lihat dari sejarahnya pada masa pemerintahannya Pak Harto, kan wayang potehi itu sempat dilarang, dan kalau nggak salah sampai beberapa kesenian yang berhubungan dengan Tionghoa maksudnya itu kan dilarang. Nah, baru pada saat pergantian presiden selanjutnya itu mulai digalakkan lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia udah eksis lama, cuman sempat dibekukan, habis itu kembali lagi eksis sedia kala kayak gitu. Ya sampai sekarang ini. Iya, dan berkembangnya memang di lingkungan kelenteng aja, Mbak. Untuk kepentingan ritual keagamaan. Makanya tidak dimainkan sesering kita nonton wayang kulit atau wayang golek atau wayang lainnya begitu. Untuk kepentingan ritual. Tapi padahal itu diperbolehkan kan kalau misalkan kita tampil di depan masyarakat luas? Oh iya, nggak masalah sebetulnya. Sebetulnya nggak masalah, cuman karena terbiasanya itu, maka begitu. Nah, kalau masuk ke Indonesia sendiri belum ada catatan yang jelas sih. Bisa aja gitu ya? Tahun 14, tahun 16, abad segitulah. Belum ada catatan pastinya. Kenapa kalian lebih memilih wayang potehi ini dibanding dengan wayang-wayang yang lain? Kenapa enggak gitu, Mbak? Soalnya ya kenapa enggak pilih potehi? Kenapa? Karena yang lain udah bisa dibilang banyak yang lanjutin, tapi dari potehi itu sendiri sejauh yang kami lihat, para praktisinya itu kebanyakan adalah generasi-generasi yang sudah sepuh, sudah memang lanjut usia, dan
jarang sekali kami melihat bahwa anak-anak muda zaman-zaman sekarang ini yang mau dan berani buat berkecimpung Menampilkannya, di ya. sini. Bahkan untuk anggapannya kan ini wayang dari Tionghoa. Iya. Untuk para generasi-generasi dari orang-orang Tionghoanya sendiri, generasi mudanya juga jarang sekali kelihatan mau kayak gitu. Jadi kenapa enggak buat milih ini kayak Iya. gitu. Mungkin Mas Cecep ada cerita lain? Apa ya, kalau dari saya sendiri, kalau saya lihat maksudnya banyak kayak bentuk seni yang lain itu generasi penerusnya tuh sudah bisa dijamin keberadaannya. Kayak misalnya kalau kita nonton wayang kulit atau wayang golek di Jawa dan Sunda itu kan ada sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah yang mencetak lulusan-lulusan yang berpotensi untuk menjadi dalangnya. Setiap tahun tuh ada, dan itu jumlahnya lebih dari 100 lah gitu. Nah, wayang seperti ini kan nggak ada sekolahnya gitu Iya, loh. betul. Ya, jadi karena ya itu tadi, kenapa enggak gitu. Penerusnya tuh belum terjamin gitu loh keberadaan penerusnya. Jadi ya dari situ. Keunikan dari wayang Potehi ini dibanding dengan wayang lain apa? Ciri khas dari Potehi? Dari arti wayang Potehinya itu sendiri kan wayang kantong. Wayang apa? Wayang Jadi kantong. Potehi itu berasal dari bahasa Hokkien, itu disingkat Potehi. Itu artinya boneka kantong. Kalau semisal kita buka nggak pakai baju Baju, kayak gini, nah dia bentuknya kantong seperti ini, Mbak. Oh, Jadi tangan dari dalangnya itu masuk ke sini. dimasukkan ke dalam kantong ini, makanya namanya boneka kantong. Kantong. Oh. Kayak gitu. Bajunya ini bisa Dipakai saya. Iya Mbak. Kalau mau boleh sih. Boleh sih Mbak kalau muat. Yang penting muat. Untuk cara mainnya sebenarnya pakai tangan kita. Salah satu mungkin bisa dibilang keunikan juga bahwa ini biasanya kalau dari wayang wayang golek, wayang kulit dalam satu scene atau dalam satu babak mungkin bisa lebih dari 4 wayang. Nah, kalau untuk wayang Potehi ini sendiri mengikuti berapa jumlah dalang yang ada di satu pertunjukan itu. Semisal dalangnya 2 ya berarti maksimal 4 tokoh saja yang bisa keluar. Kalau 3 dalang ya berarti maksimal 6, seperti itu sih. Ini kalian bermain ini ada yang ngajarin nggak sih atau belajar sendiri otodidak? Ada yang belajar sendiri sama diajarin. Tapi yang pertama basic adalah diajarin dulu sama ya Ibu Woro itu sendiri. Mulai kan beliau juga udah meneliti cukup lama. Mulai dari bagaimana bentuknya, bagaimana cara bermain. Nah, kita jadikan itu sebagai pondasi awal. Nah, selanjutnya kami mulai kembangkan sekaligus di sini kami juga gak jarang buat bertemu dengan sanggar-sanggar lain, sanggar-sanggar Potehi lain yang di daerah. Nah, biasanya kalau lagi kesini dan kita memang ada kesempatan buat bertemu, ya kami belajar, kita berguru ke mereka. Pak, ini gimana sih mainnya, Pak? Terus apa cara ngomongnya gimana, suluknya apa ini benar, bajunya benar apa tidak, seperti itu sih. Karena Jadi sejabodetabek bahkan sejawa barat ya, Iya. cuman kami sanggar wayang Potehi. Sejabodetabek, sejawa barat, sebanten. Kalau Jawa Tengah itu ada Semarang, Jogja ada, Jawa Timur paling banyak. Tuh. Tadi saya sempat ngeliat kalian bermain gitu ya. Itu ceritanya tuh gimana sih? Kan tadi ada plesetan-plesetan yang emang kalau tampil selalu kayak gitu atau memang kayak gitu ya? gimana Mas? Gimana ya, kalau sebenarnya tuh kayak bumbu-bumbunya aja sih. Emang kalau kita tampil kan ya di hadapan khalayak umum ya, dan istilahnya ya kami kan berusaha untuk setidaknya nonton itu suka nontonnya gitu. Mungkin belum sampai mencintainya sih, tapi setidaknya tertarik dulu. Kan gak akan enak ya kalau nggak ada bumbunya gitu. Kalau cuma ceritanya doang kayaknya akan sangat membosankan kayaknya tuh. Ya udah, akhirnya kita bumbu-bumbui aja dengan hal-hal yang mereka tahu. Kayak misalnya Sun Gokong main WhatsApp kan gitu-gitu. Mungkin di cerita aslinya nggak ada. Nggak ada. Cuma ya kita sengaja aja bikin kayak gitu biar mereka oh iya ya gitu nempel. Intinya
pada cerita itu nanti masuk ke dalam intinya gitu ya. Nggak Iya. apa-apa dari awal itu nggak sama dengan cerita aslinya, nggak Cerita masalah. aslinya tetap kita tetap bawain. ikutin. Cuma ya mungkin dari dialognya kita bikin gimana gitu. Kita bikin modif biar yang nonton tuh terhubung dengan wayangnya. Paling enggak kita ini sih menyesuaikan zaman dialektikanya. Jadi kayak mensederhanakan sesuai dengan zaman sekarang gitu. Soalnya kan kayak remaja sekarang itu pengen yang nggak terlalu ribet untuk Iya. dipahami juga, terus Menarik. yang nggak terlalu serius juga, dibuat santai. Jadi ya kita menjawab permasalahan itu dengan cara menggunakan coletan-coletan yang kayak gitu. Sekaligus itu cerita-cerita yang mereka juga alamin gitu loh. Misalnya kita manggung di Semarang, ya udah karena yang nonton orang Semarang, jadi wayangnya juga ceritanya juga pernah makan lumpia Semarang misalnya gitu loh, kayak Iya. gitu macam itu sih. Itu- Atau mungkin wayangnya jalan-jalan ke Pandanaran gitu Semarang Menyesuaikan ya semua. menyesuaikan